sebuah destinasi objek wisata di Kabupaten Kebumen yang terletak di Desa Karangdhuwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra desa dengan perhutani, yang berdiri atau dibuka sejak tahun 2011 dengan jenis destinasinya yaitu wisata air dan perbukitan, dalam hal ini adalah laut atau pantai, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami menyediakan forum ini untuk menjadi kanal komunikasi, kanal aspirasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di lapis paling bawah, untuk mengemukakan persoalan-persoalannya, dan mudah-mudahan persoalan-persoalan itu nanti mendapat tanggapan dari yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan persoalan. Saya sudah bersama dengan Bapak Tunisman, ya, beliau adalah Wakil Ketua LMDH Sengkuyung Makmur Desa Karangdhuwur, Kecamatan Ayah, Kebumen, yang juga sekaligus mengelola lokasi wisata Menganti. Nah, ya, Pak Tunisman, Menganti, Pak. Ya, apa kabar Pak Tunisman? Baik Pak Sadono. Ya. Kabar kembali Pak Sadono, sehat? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya tolong diceritakan itu tadi ya, objek wisata Pantai Menganti ini seperti apa, supaya banyak masyarakat yang tahu dan nanti mungkin pengen untuk datang ke situ. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat selalu. Perlu saya beritahukan bahwa gambaran Pantai Menganti itu sebuah destinasi objek wisata di Kabupaten Kebumen yang terletak di Desa Karangdhuwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra desa dengan perhutani, yang berdiri atau dibuka sejak tahun 2011 dengan jenis destinasinya yaitu wisata air dan perbukitan, dalam hal ini adalah laut atau pantai, Pak Bambang. Tahun 2011 sampai saat ini 2021 ditetapkan destinasi wisata Pantai Menganti ini sebagai destinasi wisata unggulan sementara di Kabupaten Kebumen dan kedua di Jawa Tengah setelah Borobudur, Pak Bambang. Di situ orang bisa melihat apa Pak? Kok bisa menjadi destinasi wisata unggulan? Ya, untuk Pantai Menganti sendiri destinasinya memang bisa tergolong komplit Pak, karena bisa melihat pantai dan sekaligus perbukitan. Karena Pantai Menganti ini pantainya itu dikelilingi oleh perbukitan atau gunung-gunung di sekitar yang masuk dalam pangkuan perhutani. Ya, jadi orang hanya jalan-jalan dan melihat-lihat, nggak ada kegiatan apa gitu ya, misalnya. Ada Pak, untuk Pantai Menganti sementara juga sudah melaksanakan kegiatan wisata khusus, edukasi, spiritual, dan kegiatan pasar ikan
surfing, bahkan kemarin saya beritahukan Pak Bambang bahwa surfer kami atau kegiatan surfing kami kemarin sudah masuk ke eksibisi PON di Papua, Pak, untuk mewakili Jawa Tengah, Pak. Ya, saya kira itu yang menarik ya, surfing itu ya. Nah, itu kan di pantai selatan ya, itu nggak bahaya karena ombaknya kan besar. Ya, itu uniknya di Pantai Menganti, Pak. Di sana ada beberapa pantai yang memang ombaknya besar, bahkan ada yang tempat-tempat memang Pantai Menganti terbentuk secara alam bagus untuk selancar oleh sudah diteliti oleh para peselancar, dan sekaligus di sini sebagai pelabuhan, Pak, tambatan perahu nelayan untuk TPI Desa Karangduwur, Pak. Iya, saya kira menarik ya, bisa olahraga, bisa belanja ikan, bisa nonton pemandangan alam. Nah, ada nggak turis yang dari luar negeri yang ke situ? Sementara sudah lumayan banyak, Pak, yang dari Jerman, Cina, Jepang, Australia, terus India. Masih kelihatannya masih ada beberapa negara lagi yang sudah pernah mengunjungi. Iya, itu per hari turis bisa sampai berapa yang masuk Menganti? Kalau turis yang mancanegara belum begitu banyak, Pak. Paling setiap minggu ada 4-5 pengunjung yang mancanegara. Tapi untuk turisme lokal, kami sudah untuk hari Minggu sekitar 7.000 pengunjung, Pak. Kalau hari Sabtu kita di atas 1.000, Pak. Jadi kalau hari Minggu 7.000, kalau hari Sabtu lebih dari 1.000 ya? Berkisar 3.000 sampai 3.500, Pak. Oke. Nah, di situ kan kerjasama dengan LMDH, berarti ada perhutani di situ. Nah, itu wisata apa, Pak, yang dikaitkan dengan hutan? Ya, kalau di sini memang karena pantainya memang berada di pangkuan hutan, di perhutani, sehingga itu kami kerjasamakan dengan perhutani dalam bentuk MOU dan sharing profit, Pak. Jadi kalau perhutani di situ tanamannya apa, Pak? Kalau di sini ada 2 jenis tanaman tegakan yang berupa kayu akasia, jati, nyamplung, dan tanaman cemara laut. Kalau tanaman-tanaman palawija itu tanaman untuk para pesanggam, masyarakat yang memang kami persilakan untuk ikut menanam di bawah tanaman tegakan, Pak. Nah, kalau mau masuk Menganti, itu jalannya lewatnya mana? Nah, kalau mau ke Menganti ada 2 jalan. Yang jalan masuk yang pertama dari arah Cilacap, maka nanti di ujung Kabupaten Cilacap masuk ke Pantai Ayah atau Pantai Legending, 7 km naik ke arah Jogja. Nanti di tengah-tengah perbukitan ada sebuah pertigaan yang menuju ke Pantai Menganti. Kalau kita mau masuk melalui dari arah Yogyakarta, maka naik sekitar 7 km juga menuju ke arah Cilacap, nanti di tengah-tengah ada pertigaan yang masuk ke Pantai Menganti. Ya, terus jalan Diponegoro, Pak. Ya, yang satu lagi dari arah Cilacap, Pak. Dari arah Cilacap menuju ke Jogja. Ya, enggak. Arah, Pak. Katanya ada dua jalan masuk, yang satu dari Cilacap, satu dari mana? Satu dari arah Jogja, Pak. Dari arah Jogja. Ya. Ya. Nah, kemudian yang katanya rusak itu yang dari mana, Pak? Ya, itu, Pak. Jadi satu jalur Diponegoro, jalan Diponegoro dari Yogyakarta sampai Cilacap. Nah, di situ nanti ada jalan di Bina Marga itu diberi nama Jalan Karangbolong Kalibodo. Itu ya, Jalan Karangbolong Kalibodo. Itu masih jalan Diponegoro, Pak. Satu-satunya akses sementara dari jalur selatan yang sebagai alternatif Yogyakarta Bandung, Pak.
Jadi yang rusak itu jalan Karangbolong Kalibodo ya? Iya Pak, betul. Ya, sampai ke Menganti. Sampai ke batas Cilacap Pantai Ayah Pak. Oh, Ya, itu yang rusak. yang rusak itu Pak. Itu jalan apa? Jalan negara, jalan kabupaten? Itu yang membuat kami kadang sedikit marah, geram, karena ketika kami klarifikasi kenapa kok rusak sudah terlalu lama, bahkan sudah ada 2 tahun lebih Pak kerusakan itu, kami banyak sekali menyaksikan teman-teman pengguna jalan itu, masyarakat banyak yang kecelakaan, bahkan itu digunakan jalur alternatif dari satu-satunya jalur selatan dari Yogyakarta ke Bandung Pak. Jadi di sana banyak sekali kecelakaan karena salah satunya faktor jalan yang sangat rusak sekali. Nah, tadi kenapa kok geram tadi kenapa? Halo Pak? Kenapa geram mengenai status jalan itu? Siap, ya. Ya, kenapa geram mengenai status jalan tadi? Iya Pak, karena setelah kami klarifikasi kenapa kerusak berat tidak pernah ada perhatian, maka kami mengklarifikasi ke Bina Marga Provinsi Pak Bambang. Ternyata di sana hanya disuguhi sebuah peta status peta jalan kabupaten dan provinsi, dan untuk jalan itu tidak masuk statusnya di provinsi dan kabupaten. Di sana tertulis non status Pak Bambang. Jadi jalannya siapa itu ya? Saya tahu mungkin jalan yang Maha Kuasa saja Pak. Apa mau bisa kita sertifikat aja Pak Bambang? Iya, 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 iya. Atau kabupaten tidak. Nah, itu dampaknya terhadap apa? Destinasi wisata Menganti ini apa? Apa mengurangi pengunjung gitu atau seperti apa? Pasti Pak, itu bukan hanya mengurangi pengunjung Pantai Menganti saja, tetapi banyak wisata-wisata di sekitar kami. Dari Karangbolong itu ada wisata rintisan juga di Perhutani Bukit Hut yang dikelola oleh masyarakat. Desa Karangbolong itu desa pasir, juga ada beberapa destinasi di sana yang indah dan cantik juga. Terus desa Serati dan Karangbolong, serta sudah turun sampai ke Pantai Ayah Pak, ada Pedalen, desa Argopeni. Itu sangat berpengaruh sekali Pak, di samping pengunjungnya memang ketakutan, apalagi yang pernah mengalami kecelakaan itu trauma berat. Iya, 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 ya. Nah, lalu sekarang apa yang sudah dilakukan? Pak Turisman sudah menyampaikan kemana saja? Ya, kalau kami sudah melalui beberapa jalur secara jalur dinas, kami ke PU Kabupaten sudah, ke Bina Marga Provinsi sudah, terus kami melalui jalur politik, setiap ada reses kami diundang, setiap ada pertemuan dengan anggota-anggota dewan, baik provinsi ataupun kabupaten sudah kami sampaikan semua. Tapi kelihatannya hanya sebagai nyanyian indah, mereka itu mengatakan ini jalur non status. Jadi jawaban santai yang kami kadang bikin geram Pak Bambang. Dan langkah yang sudah kami lakukan dengan terpaksa, kemarin kami bersatu padu dengan masyarakat, baik nelayan ataupun masyarakat pengguna jalan, itu kemarin kami melaksanakan penambalan jalan yang rusak itu menggunakan botmik Pak. Wah, dari mana biayanya? Kalau biaya kemarin sementara yang pertama dari pengelola Pantai Menganti, dalam ini ada LMDH, dibantu oleh urunan Pak, teman-teman angkutan gunung, baik yang paguyuban truk dan angkotnya Pak. Luar biasa, berarti wisata Menganti punya uang. Ya, karena kebutuhan yang mendesak Pak, jadi kami harus mengalahkan sarana prasarana yang lain Pak. Baik, terakhir apa yang ingin disampaikan, disarankan supaya jalan ini cepat selesai? Saran kami dari masyarakat, bagian dari masyarakat, untuk mewakili Karangbolong, Pasir, Serati, Argopeni, dan Karangduwur yang tergabung di paguyuban wisata hutan,
kami berharap benar-benar mudah-mudahan ini diperhatikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau bahkan mungkin pemerintah pusat, bahwa jalan ini merupakan jalan yang sangat vital sekali Pak sebetulnya. Tetapi ya karena jalan ini akses untuk jalur ini jalur produktif Pak untuk wisata dan perikanan Pak, karena di jalur ini ada tiga TPI besar, tempat pelelangan ikan, Pedalen, Pasir, dan Karangduwur. Jadi kontribusi kami kelihatannya sudah besar, apalagi kami di wisata rintisan saja sudah bisa memberikan sharing profitnya, selain ke BUMN 20% hasil dari wisata kami, ke Pemda 1% dan membayar pajak. Untuk tahun 2020 saja kami membayar pajak 133 juta. Sedangkan persentase kami, sharing profit kami ke Pemda itu 1%, tetapi kami dapat 6 miliar Pak. 6 miliar 1%-nya ya lumayan masuk ke Pemda setiap bulan. Harapan kami kalau tidak bisa merenovasi atau membangun, minimal distatuskan Pak jalan itu biar kami jelas. Di status ya. Nah, sedikit, itu berapa kilometer? Kalau keseluruhan sekitar 20 kilometeran Pak. Tapi kemarin yang baru kami bantu untuk kita tembal baru mampu sekitar 15 berkisar 15 kilometeran kira-kira. Baik, terima kasih Pak Tunisman, Wakil Ketua LMDH Sengkuyung Makmur, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kebumen, yang sebagai pengelola destinasi wisata Pantai Manganti. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu didengar oleh banyak pihak, walaupun sudah sering disampaikan, kami, Pak, dan segera ada solusi supaya bukan saja masyarakat nyaman, tetapi juga jalur produktif untuk destinasi wisata maupun produk perikanan itu juga lebih baik lagi. Begitu Pak Tunisman ya, sekali lagi terima kasih informasinya, mudah-mudahan terima kasih berjuang kembali Pak Bambang dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang, sehat selalu. Oke, sukses.